Kami mengucap syukur Makasih Tuhan. buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Amin. Dan ketika kami hari-hari ini menantikan waktu Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang terbesar dalam Amin. hidup kami yang sedang Tuhan genapi. Yes. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan menghadapi tantangan di akhir zaman. Mereka tidak lagi berkecil hati melihat kekuatan mereka. Tapi mereka tahu siapa yang berjalan menyertai setiap kami adalah Tuhan yang punya kekuatan yang tidak terbatas. Itu yang membuat kami hari-hari ini berdiri teguh menghadapi apapun. Terima kasih buat kesaksian yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya dalam ruangan ini hanya ada Roh Allah berdaulat penuh dan semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Ya, tadi sudah dengar kesaksian yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara perlu kuat, benar. Hari-hari ini saya terima konseling banyak orang yang mengalami yang dulunya enak-enak, sekonyong-konyong ya. Saudara kalau lihat kehidupan di dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Termasuk semua yang saudara miliki itu sudah tidak ada artinya saudara. Tapi saudara perlu tahu hari-hari ini saudara perlu kejar sesuatu yang punya nilai kekal. Amin. Di tengah badai justru hari ini saudara bersyukur. Karena Tuhan sedang persiapkan saudara dan saya untuk persiapan sebelum saudara bertemu dengan Sang Mempelai. Amin. Hidup di tengah badai itu tidak gampang. Tapi saudara percaya kalau saudara hari ini bertahan. Saya tadi pagi sempat renungkan, iya ya Tuhan. Kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita pasti selamat. Saudara perlu tahu kenapa hidup saudara perlu mengalami satu proses. Karena hidup ini adalah proses, hidup ini adalah pikul salib, hidup ini adalah pilihan. Sementara saudara ada di sini, janji Tuhan itu ada di depan. Hari ini yang saudara lihat semuanya kacau. Semuanya tidak bertambah baik. Tapi ketika saudara bertahan berjalan maju, janji Tuhan, engkau pasti sampai pada titik-titik kemenangan. Amin. Titik di mana engkau akan melihat segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Kita buka dulu di Mazmur 34, 18 ayat 21. Kita baca dulu firman-Nya. Kita buka dulu. Yuk ini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat ini tidak berkata gini loh, apabila orang-orang yang berdosa. Ayat ini berkata orang-orang benar. Artinya Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, orang benar itu ngalami kesesakan. Justru orang benar yang hari ini itu yang ngalami kesesakan, yang ngalami baca Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Orang dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya orang benar itu akan mengalami kesesakan. Orang benar akan mengalami patah hati bahkan sampai remuk jiwanya. Ngalami kemalangan bukan hanya satu, kemalangannya banyak. Tuhan heran enggak sama orang benar kalau lagi ngalami remuk hati, sesak, nyesek Bu Eli, mau bangun aja nafas lihat kehidupan rasanya. Saya pernah lo ngalami saudara, tiap bangun tidur, enggak bisa doa.
otak saya begitu mikir masalah, itu langsung gini. Saudara bisa bayangin, buat Tuhan tidak kaget. Justru kalau saudara ngalami sampai Tuhan disakitin, belum selesai satu kemalangan datang lagi teman-temannya. Itu artinya Tuhan berkata, kamu sudah jadi orang benar. Amin, amin. Orang yang hari ini ngalami seperti itu, tapi yang Tuhan heran. Kalau saudara hari ini tidak berseru-seru, saudara tidak makin dekat sama Tuhan, saudara tidak makin mengandalkan Tuhan, itu yang jadi tanda tanya. Kalau yang ngalami nyesek, yang ngalami sesak, itu sudah biasa. Saudara buka tadi slide saya, supaya saudara lihat nih. Bagian Tuhan di saat badai. Ya, Tuhan itu mendengar. Tadi ketika saudara berseru-seru, bagian Tuhan itu adalah mendengar. Buka slide sebelumnya, yang 3, berseru-seru. Supaya saudara tahu bagian saudara hari ini, saudara tidak perlu tahu badai itu seberapa besar, seberapa lama. Ekonya bisa dikecilin dikit ya. Saudara tahu tidak perlu tahu seberapa berat penderitaan. Tapi bagian saudara, Tuhan cuma bilang gini, aku tahu kok kamu lagi ngalami kesesakan. Aku tahu engkau disakitin sampai hatimu hancur, jiwamu, aku tahu. Tapi yang aku mau bagianmu di dalam aku engkau harus lakukan. Engkau jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Engkau jangan makin lihat kenyataan, makin lihat kehadiran masalah, kehadiran kemalangan, kehadiran badai, sampai engkau tidak melihat kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau mulai malas berdoa. Karena engkau berpikir gini, percuma. Berdoa bertahun-tahun bukannya hasil tambah baik, malah sebaliknya. Seperti saya ketika saya berdoa, saya berperang, saya juga melihat suami tambah baik. Suami justru makin nikah siri, punya anak 1, punya anak 2. Dulu pulang rumah, tidur rumah terus dibagi, dan terakhir dia tidak pernah tidur rumah. Saya sempat ngalami titik stuck. Saya mulai malas berdoa. Saya pikir capek Tuhan. Mana jawaban doa saya? Mana yang dinamakan doa orang benar besar kuasanya? 0. Dan yang saya tahu juga saya sudah malas mendekat sama Tuhan. Saya mulai jarang baca Alkitab. Saya mulai jarang untuk merenungkan firman yang saya habiskan waktu merenungkan nasib saya. Saya mulai merenungkan kenapa Tuhan ini bisa terjadi. Saya mulai andalkan kekuatan saya. Saya mulai putar otak. Saya mulai berpikir, Tuhan gimana ya caranya bisa menang dari ondel-ondel. Coba Tuhan. Saya mulai mengandalkan kekuatan. Saya mulai ngomong sama teman saya. Kamu mau ke Korea ya? Aku ikut ya. Aku tahu ondel-ondel itu umurnya masih all sesuai. Saya sudah sesuai. Sudah hampir 2 kali lipat. Saya pingin makeover diri saya supaya jadi all sesuai. Gimana saya bisa memperbaiki lahiriah saya? Saya lupa bahwa Tuhan sedang memperbaiki upgrade batiniamu. Lahiriamu memang sedang dihabiskan Tuhan hari-hari ini, tujuannya batiniamu di-upgrade oleh Tuhan. Amin. Dari situ saudara ingat, Tuhan cuman ingatkan, kamu ndak usah pusing. Pasti kamu jadi pemenang. Tapi bagianmu jangan sampai
hilang. Kalau engkau mulai malas berdoa, engkau mulai jauh, engkau mulai andalkan kekuatanmu, engkau makin tidak melihat jalan dan rencanaku. Buka yang tadi 3. Tuhan ingatkan, kalau saudara baca ayat itu nanti pulang ya, ayat itu direnungkan kata-katanya saudara. Jangan di sini, nanti tidak pulang-pulang saudara. Yang tadi bagiannya Tuhan. Ya, ini ya. Kalau saudara lihat bagaimana kalau saudara hari ini tetap aja berseru, ternyata walaupun cara Tuhan tidak instan, tapi Tuhan itu senyatanya Dia sedang mendengar setiap tetesan air mata saudara. Setiap sekali saudara, enggak usah teriak-teriak, Tuhan tolong. Enggak, Tuhan enggak budek saudara. Saudara batin aja, Tuhan tolongan aku. Dengar enggak Tuhan? Batin dalam hati aja, Tuhan kasih saya kekuatan, Dia dengar. Dan Tuhan waktu saya baca ayat ini, Tuhan bilang gini, baca itu. Janjinya untuk bukan hanya Dia mendengar. Kalau saudara baca ayat itu direnungkan, Tuhan bilang gini, aku melepaskan kesesakanmu. Dan Tuhan bilang gini, aku bukan hanya mendengar, tapi aku melepaskannya. Amin. Yang kedua, ketika saudara hari ini tetap dekat, Yakobus berkata ada apa? Kalau engkau mendekat kepadaku, maka aku juga mendekat. Itu Tuhan. Yang nomor 2, ya ini. Tuhan itu dekat kepada orang yang hari ini, waktu engkau patah hati, remuk jiwanya, janjinya, Dia akan menyelamatkan. Ketika saudara dekat, Dia sedang mempersiapkan bagaimana Tuhan punya banyak cara yang tidak pernah bisa saudara pikirkan. Dia sedang menulis cara untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saya kasih keterangan ini ya, nanti saya share di grup ya. Bahkan Tuhan berkata di Amsal 20, pukulannya itu membersihkan lubuk hati. Artinya hari ini kalau saudara dekat aja, percayalah. Hari ini pastikan badaimu belum berlalu, tidak jadi masalah. Sepanjang saudara tetap dekat sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, nomor 3 mengandalkan Tuhan. Ya, ini. Tuhan itu akan melepaskan kita yang hidup dalam kemalangan demi kemalangan. Dan yang membuat saya terpesona ini ayat ini yang 21. Waktu saya baca Tuhan bilang gini, aku melindungi segala tulangmu, tidak ada satupun yang patah. Itu luar biasanya Tuhan. Kamu dihajar kemalangan demi kemalangan. Tapi janjiku melindungimu sampai janjiku. Tidak ada satupun yang bisa menjamah hidupmu sampai tulangmu. Tuhan punya kepentingan, Dia jaga, tidak satupun. Tidak satupun. Itu artinya totally hidupmu aman. Saudara ketika baca ini, saya bilang Tuhan dahsyat. Orang berpikir ketika kita ngalami kemalangan demi kemalangan, orang bilang gini, apes. Malang nasibmu sial. Tapi di mata Tuhan justru saudara dan saya dapat ini. Ini loh orang benar. Walaupun ditimpa kemalangan demi kemalangan, hidupnya tetap mengandalkan aku. Justru Tuhan akan memelihara hidup saudara, tidak ada satupun dalam hidupmu yang akan mengalami kehancuran. Itu janji Tuhan. Amin. Amin. Kita buka dulu jaminan Tuhan di Mazmur 34. Ya, agak cepat karena saya akan bahas
Mazmur ini, jaminan Tuhan, yuk kita baca sama-sama. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari satu kesesakan, segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu diapakan saudara? Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tadi tidak satu pun yang patah. Ini janji Tuhan. Kalau saudara lihat dari 3 hal yang Tuhan berikan tadi, 3 hal itu jaminannya ini di ayat atasnya. Saya waktu merenung ayat ini, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Waktu jaminan, buka gambarnya jaminan. Saudara lihat, hidup ini bukan kebetulan saudara. Semuanya sudah di dalam perencanaannya Tuhan. Amin. Jaminan Tuhan di tengah badai, kita ndak usah pusing yang punya hutang ya, yang lagi suaminya digondol ondel-ondel ya, yang lagi kena vonis penyakit tiba-tiba ya, toko sepi, tidur saja nyenyak, makan banyak, bayar sendiri ya. Percayalah saudara, ketika 3 bagian tadi, saudara tetap berdoa, tetap dekat, tetap mengandalkan Tuhan, dia akan berkata, aku akan menyelamatkan hidupmu. Amin. Dari segala yang tadi ini, ya, yang mulai nyesek-nyesek pulang dari tempat ini, buang, ya, bersukacita. Dia sudah berkata gini, ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekelilingmu. Dia pasti meluputkan. Dan janjinya tidak berkekurangan. Tidak ada satu pun dari tulangmu yang patah. Dan janjiku, engkau hidup tidak akan berkekurangan. Enak loh saudara, waktu hidup saudara nyantai-nyantai, hidup dekat sama Tuhan, 3 hal ini akan menyertai saudara. Tapi selama saudara hidup depresi, panik, cari kekuatan di luar, saudara tidak akan lihat nanti 3 hal ini. Saudara tidak akan lihat bagaimana Tuhan akan melepaskan saudara. Amin. Kita belajar dari seorang Kaleb, yuk kita buka di Bilangan 13 ya. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33, kita baca dulu. Bagaimana kita belajar dari seorang Kaleb Joshua sampai dia masuk tanah perjanjian. Dan orang-orang Israel yang pada waktu itu tidak masuk. Hanya karena mereka mempunyai cara pandang yang berbeda. Itu tadi ayat yang benar-benar di tengah badai buat orang benar. Hari ini mulai praktek saudara. Saya ketika tahu firman saya praktek. Buka di Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Agak cepat ya. Saya bacain sebentar aja. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu, bisa dibuka ya. Di hadapan Musa, katanya, tidak, ya ini ya, tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kalau saudara tahu cerita ini adalah 10 pengintai. Dan bagaimana pengintai itu memberikan, berikutnya, memberikan kabar setelah diintai. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita.
Ini keadaan bagaimana ketika saudara dan saya hari ini mengukur kemampuanmu dibanding masalahmu yang lebih besar. Berikutnya, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Artinya hari ini saudara yang terima kabar buruk, melihat keadaan buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang makan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Berikutnya. Ini poin juga kami lihat di sana. Nah ini, kita sering kali melihat masalah itu seperti raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Seringkali saudara ya seperti itu. Saya juga melihat pada waktu saya menghadapi kekuatan suami saya selingkuh. Saya lihat kekuatan saya seperti belalang, saudara. Saya pikir, Tuhan, kenapa saya tidak relakan suami yang sudah tidak cinta saya, suami yang sudah tidak peduli dengan saya. Buat apa saya bertahan dengan kekuatan saya? Saya merasa bahwa kekuatan saya sudah tidak bisa lagi tarik suami saya. Mau berdandan cantik, lipstik sudah merah, tetap lihat saya itu enak, saudara. Ya, saya merasa bahwa Tuhan, apa yang saya lakukan baik tetap salah. Apa yang saya lakukan katanya suruh nabur perubahan baik, katanya suruh kasih makan, suruh layani beri minum, ya tetap aja dimarahi, tetap diomelin, tetap dicuekin. Dan saya berkata, Tuhan, rasanya saya tidak sanggup. Berikutnya coba buka ayat. Ini ayat di mana saudara hari ini jadi orang benar. Ayo kita semua mulai datang sama Tuhan. Kalaupun hari ini keadaanmu terpuruk, engkau tidak perlu takut karena proses orang benar itu sedang jalan dalam hidupmu. Amin. Lalu segenap umat itu, ini reaksi. Saya dulu ketika melihat kekuatan saya seperti belalang normal. Saya mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Bisanya nangis, saudara. Nangis ngerenungi nasib, oh suamiku. Dulu cinta lo sama aku Tuhan, kayak Romeo and Juliet. Sekarang dideketin, dipegang. Saya sampai kadang gregetan, saudara. Saya bilang gini, saya ini wanita yang tidak pernah neko-neko loh. Saya ini istri tapi begitu dideketin kayak dideketin orang penyakit kusta, saudara. Dan hari berikutnya coba lihat, saya cuma ngerenungi nasib, apakah bisa berubah? Muka saya malah kelihatan tua. Sampai ada hamba Tuhan waktu itu ke rumah saya mau doakan saya. Dia bilang gini, Bu Eli, mukamu tak lihat suwe-suwe tambah elek, Bu Eli. Kayak muka itu stres depresi, ayo toh Bu Eli, dandan. Aduh Pak, masih yo dandan, sudah ndak dianggap suami, sudah lebih baik gini aja apa adanya. Saudara tahu kalau hamba Tuhan itu saya undang di sini suruh cerita, dia berulang kali cerita, saya pernah lihat wajahnya Bu Eli di titik nadir. Mukanya haleluya, saudara. Bersungut-sungutlah setelah nangis, pasti keluarnya sungut ya. Bersungut, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Berikutnya, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas? Itu orang gambaran yang menyesali keadaan. Sudah pernah menangis,
bersungut-sungut menyesali. Tuhan, kenapa dulu suamiku baik tiba-tiba seperti ini? Mungkin saudara juga hari ini menyesali, Tuhan, dulu rumahku 2, sekarang dijual bangkrut tinggal 1. Dulu tokoku rame, hari ini penjualannya sudah menurun gratis. Saudara cuman isinya merenungi toko sepi, ditangisi, disesali. Apakah bisa merubah semua ini? Tapi ingat firman tadi, hanya doa orang benar itu besar kuasanya. Hanya ketika engkau dekat kepada Tuhan, maka ketika Tuhan mendekat kepadamu ada kelepasan yang akan diberikan. Amin. Amin. Kita buka dulu yang tadi, coba ditayangkan 3 slide supaya ibu-ibu bisa capture nanti di rumah, disimpan ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang tipenya itu ini. Ya, jangan jadi orang Kristen kalau lihat masalah makin berat. Saudara, ini 3 hal ini, mulai pulang dari tempat ini, kalau saudara salah satunya bertobat. Tidak ada masalah bisa selesai hanya direnungi dengan bersungut-sungut, makin panjang berkilo-kilo bisa selesai, enggak. Justru itu menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Amin. Yuk kita buka di Bilangan 14 ayat 6-9. Saudara, saya ajak banyak buka firman ya. Supaya kalau saudara mau merenungi nasib, nangis, ingat, oh iya ya, tadi Bu Eli bilang enggak boleh nangis lagi. Suruh tidur nyenyak, makan banyak. Bulan depan ke sini gemuk semua naik. Enggak apa-apa, yang penting sehat daripada kurus penyakitan saudara. Ya. Buka di Bilangan 14 ayat 9 sampai 12 ya. 9 sampai 12. Yuk, agak cepat. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini Joshua dan Kaleb yang berkata, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Itu ayat yang 4-6-nya belum. Salah ya. 3 hal yang saudara perlu ingat hari-hari ini jadi orang Kristen menghadapi raksasa ini ya. Yang ke-6 Debbie, tolong dibuka. Saudara jadi anak Tuhan yang pertama ini, Joshua dan Kaleb ya, termasuk orang yang telah mengintai negeri itu menggoyakkan pakaiannya. Berikutnya. Ayat yang ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel bahwa negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Saudara hari ini belajar untuk membalik keadaan. Saudara sebagai anak Allah punya kuasa. Saya hari itu waktu saya mengalami proses, saya belajar, saya diajarin Tuhan balik keadaan. Kalau mata kenyataan saya, lihat suami saya lagi pergi selingkuh, saya berkata dia sekolah Alkitab. Amin. Saya optimis. Saya tidak lagi pesimis. Saya berkata bahwa tiap kali suami saya, ketika saya tahu dia pergi selingkuh, saya bilang, Tuhan, pasti terjadi sesuatu. Suami saya dan wanita itu kacaukan tiap komunikasinya. Suami saya enek, belenak. Lihat wanita itu. Lihat wajah saya seperti lihat wajah bidadari. Wah, itu membalik keadaan seperti Joshua dan Kaleb. Dia tidak bilang ini negeri ini raksasa loh, orangnya tinggi besar, enggak. Tapi dia bilang negeri yang kami lalui itu luar biasa baiknya. Kalau orang bilang gini, Eli, suamimu tuh ya kebangetan.
Saya bilang kebangetan baiknya luar biasa, limited edition. Akan saya pertahankan, susah cari orang seperti ini. Saudara, hari ini kalau lihat suami yang mulai mulutnya kasar, mulai dibalik, mulutmu dipakai Tuhan akan jadi hamba Tuhan. Tapi jangan didoding-doding gini saudara, nanti ditampar saudara ya. Dalam hati saudara punya cara pandang seperti Kaleb dan Joshua, mulai balik. Kalau saudara mulai lihat mulutnya kasar, pelit, saudara bilang gini, kamu jadi orang yang royal sama istrinya. Wah, jangan kalau sudah pelit malah didoain, bangkrut kamu, tambah pelit nanti. Ya, saudara hari ini punya pikiran optimis, oke? Balik ke keadaan ya. Coba lihat berikutnya. Setelah optimis apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah. Yang kedua, berpikir positif tentang Tuhan. Saya tidak pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Kalau saya sudah berdoa, saya itu biasanya banyak mata-mata. Orang kepo-kepo banyak. Kalau suami saya sudah mau rencana keluar negeri sama wanita ini, belum apa-apa yang laporan banyak. Aku udah tahu suamimu minggu depan pasti pergi. Aku sudah dapat bocoran. Wah ya, mulai panas. Duh Tuhan, aku aja ndak diajak pergi nih liburan minggu depan. Memang saya lihat minggu depan ada tanggal merah yang panjang, liburan. Dan ngomong tanggalnya sama tanggal merah tepat. Wah, berarti dalam pikiran saya ini berita akurat. Saya mulai berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak jadi pergi, tidak jadi pergi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi di hari H, suami saya tetap pergi. Dan itu benar-benar terjadi. Kecewa enggak? Ya namanya daging pasti kecewa. Nangis saudara. Oh Tuhan, kok enggak adil, liburan harusnya pergi sama saya, kok pergi terbang sama ondel-ondel. Saudara tahu waktu itu perginya kemana? Ke Maldives lagi. Aduh Tuhan, tempat iblis bilang ini romantis. Waduh, dalam hati saya aja loh Tuhan gak pernah diajak ke Maldives Tuhan. Saya mulai bayangkan. Tapi ketika Tuhan ingatkan buat hidup saya tidak mau berpikir negatif tentang Tuhan. Saya mulai berpikir gini, enggak apa-apa. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Tuhan izinkan dia pergi, itu pun kebaikan buat Eli dan Nyoto. Amin. Amin saudara. Itu kehancuran buat suami saya dan wanita itu. Satu kali saya berdoa seperti itu. Saudara tahu, hari itu suami saya pergi, izin, besok sehari aja balik saudara. Saya tanya, loh katanya perginya 3 hari, kok sehari sudah pulang? Kamu enak aja ngomong. Begitu sampai malamnya saya ke UGD, kamu tahu saya sakit. Oh haleluya, puji Tuhan. Ketika saya berpikir positif sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kau turut bekerja. Mereka pergi ke luar negeri, engkau ada di luar negeri itu. Engkau yang bekerja untuk mendatangkan kehancuran, keburukan. Sering loh saudara. Ketika saya berdoa seperti itu, saya dapat laporan. Perginya ndak happy, tukaran saudara. Bertengkar, oh haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara mau praktek hari ini membalik keadaan. Jangan sampai diimani kenyataan burukmu. Nanti terjadi. Tapi saudara dan saya mulai sekarang punya kuasa balik keadaan. Amin. Yang ketiga tadi, Tuhan, ayat yang ke-9 yang tadi kita baca. Hanya jangan memberontak dan janganlah takut sebab mereka akan kita telan habis. Tuhan berjanji untuk menyertai kita.
Buka 3 slide supaya di capture nanti ya. Saya sudah buat rangkumannya. Saudara dan saya jadi hari ini kalau mau membalik keadaan, lihat mujizat nyata, jangan imani yang buruk-buruk. Mulai sekarang 3 hal saudara harus punya sikap apa? Optimis. Berpikir positif tentang Tuhan. Mau hari ini utangmu makin merah, jangan ngomong gini, bangkrut Tuhan, mati aku Tuhan, debt collector Tuhan, di rumahku ketok-ketok, saudara bilang, debt collector bertobat dalam nama Tuhan Yesus, hutangku lunas. Saudara punya kuasa kok, kuasa perkataanmu, kuasa imanmu mengalahkan dunia. Tapi saudara tidak pernah nyadar bahwa dalam hidup saudara punya kuasa sebagai anak Allah balik keadaan. Mulai percaya bahwa Tuhan itu menyertai saudara. Tidak dibiarkan sendiri jalan walaupun keadaan makin tambah buruk, hutangmu makin tambah banyak, suamimu makin jauh, makin tidak pulang. Oh, tidak masalah. Tuhan ada di mana-mana. Amin. Apa yang akan terjadi? Coba kita buka di Bilangan 14 ayat 24 sampai 30. Saudara ketika ini, ya saya sudah sebentar lagi selesai. Bilangan 14 ayat 24 sampai 30. Lihat, orang yang punya pemikiran seperti Joshua dan Kaleb itu orang yang mendapat hak. Bilangan 14 ayat 24 sampai 30. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Orang yang sepenuhnya itu yang optimis, yang berpikir positif tentang Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menyertai, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya. Makanya kenapa kalau saya tiap kali berkhotbah, saya selalu bilang sama ibu-ibu, tidak apa-apa, remuk jiwamu hari ini, nuangis sudah, bercucuran air mata, hidupmu pontang-panting jadi penolong untuk menyelamatkan seisi rumahmu. Tapi kau bayar harga buat keturunanmu. Itu yang Tuhan perhitungkan. Buka ayat ke-30-nya. Bilangan 14 ayat 30. Saudara akan tahu janji Tuhan itu dahsyat buat kita-kita yang hari ini berdiri di tengah badai, saudara. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Lihat bangsa Israel. Orang yang cara pandangnya negatif, cuman lihat raksasa, merenungi nasib, menangisi, menyesali, ndak masuk loh saudara. Ndak menikmati janji Tuhan. Tetapi kecuali Kaleb dan Joshua. Saudara, hari ini saudara dan saya adalah Kaleb dan Joshua. Tuhan sudah siapkan janji yang begitu luar biasa. Tapi buat saudara dan saya hidup ini pilihan. Apakah saudara mau pilih ikut jalannya Tuhan? Atau karena beratnya keadaan saudara pilih jalan hidup sendiri. Sehingga saudara kehilangan apa yang dinamakan kelimpahan. Hari ini kelimpahan itu buat anak-anak Tuhan itu sudah disediakan. Cuman tunggu waktunya Tuhan. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya, ayo jadi anak Tuhan, jangan fokus sama raksasa. Jangan fokus dengan apa yang di depan mata. Semua masalahmu boleh bertambah buruk, boleh keadaan hidupmu makin tidak bersahabat. Mungkin engkau hari ini remuk, keadaanmu nyesek, kemalangan demi kemalangan itu sedang terjadi. Saudara dan saya hari ini ada di dalam proses pemurnian sebagai orang benar. Bersyukur
Kalau Tuhan masih mau proses hidupmu selama ada di dunia, masih ada nafas. Kalau nafas sudah putus, sudah tidak ada kesempatan. Mumpung hari ini hidupmu masih punya kesempatan, diproses Tuhan. Hari ini ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tidak akan pernah berhenti berdoa sama Tuhan. Aku tetap akan mendekat kepadamu dan aku tetap akan mengandalkan Tuhan. Percayalah, hidupmu tidak ada satupun yang akan berkekurangan. Sampai tidak ada satupun tulangmu yang patah, itu berarti aman, damai, sejahtera, happy ending, melihat kekekalan tanpa air mata selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Saudara tidak perlu takut ya. Saya sudah selesai khotbah saya percaya bahwa Tuhan yang saudara sembah tidak akan pernah diam atas proses hidupmu. Kalau saudara lihat Laura, hidup saya ya. Mungkin saudara lihat hidup saya dan Laura, wow, orang bisa bilang ini Bu Eli, Laura luar biasa. Orang yang luar biasa itu selalu menjalani proses juga luar biasa. Tidak ada orang luar biasa tanpa proses. Kalau saudara cuma lihat hasil akhirnya, koruptor itu hasilnya besar, tapi prosesnya tidak ada. Dia cara instan. Orang ngerampok bank dapat uang banyak, tapi itu instan, bukan luar biasa. Tapi saudara dan saya hari ini diizinkan proses demi proses, kemalangan demi kemalangan. Saudara tidak usah mikir, tidak usah ngerenungi Tuhan, kok isa ya, aku ini loh tiba-tiba sehat, kok tiba-tiba ada kanker. Saudara tidak perlu tahu kenapa semua ini Tuhan izinkan. Saya juga tidak pernah mengerti. Dulu saya sama suami itu pasangan yang ideal. Kami itu tidak pernah bertengkar. Kalau bertengkar paling ngeriak-riak kecil. Karena saya terlalu mencintai hidupnya. Saya juga tidak ngerti kenapa suami saya bisa berselingkuh. Selama perjalanan, orang mungkin bilang gini buat hidup saya. Kalau dulu dari awal kawin, nakal, masih oke lah lihat suami kayak gini. Tapi suamimu ini suami ideal loh. Suami yang jadi sampai teman-teman saya kalau cita-cita punya suami kayak kamu. Dan aku lihat suamimu itu cinta kamu. Tidak masuk akal. Kalau dia bisa berubah itu seperti membalik telapak tangan. Sampai dia bisa punya anak, lupa sama kamu, cuek sama kamu. Itu tidak masuk akal. Dulu ketika orang berbicara seperti itu, saya mulai terpukul, saudara. Saya menyesali hidup saya. Saya bilang gini, kenapa ya Tuhan? Sampai saya ingat-ingat dosa saya apa. Setelah saya ingat, saya itu WA suami saya. Aku ini kalau ada dosa, aku ini maafin. Kamu itu jangan seperti ini ngelukai hatiku. Aku pernah salah sama kamu, mulutku kasar ini, saya ingat-ingat, oh iya aku pernah ngata-ngatain, saya ngomongin dulu kamu pernah tak kata-katain ini loh. Itu sebenarnya mulutku ini tidak ada artinya, aku minta maaf. Ayolah sekarang kita mulai kembali dari nol, kita buka lembaran baru. Aku yang minta maaf. Apakah jeripayah saya andalkan kekuatan saya bisa merubah suami saya? Nol. Malah dijawab apa WA-nya? Jangan banyak omong. Jangan banyak cocot. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan semua terjadi? Hari ini saya bersyukur. Saya tahu Tuhan sedang bentuk kerendahan hati saya. Tuhan sedang matikan Eli yang lama jadi Eli yang baru. Eli yang punya karakter rendah hati, lemah lembut. Kalau untuk balikin suami saya, balik. Tapi Tuhan izinkan saya ngalami proses. Dia mau bentuk proses karakter saya. Tuhan cuman pesan buat saudara dan saya hari ini.
Yang Tuhan cari bukan kenyamananmu, karaktermu. Yang Tuhan cari hidup suci, bukan hidup senang-senang. Karena justru karakter dan hidup sucimu membawa engkau akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Saya bersyukur waktu itu Tuhan tidak jawab doa saya. Hari ini saya bisa lihat bahwa hidup saya punya karakter yang luar biasa. Kalau dulu berani orang ngerendahin hati saya bisa nyolot maki-maki orang. Tapi hari ini Tuhan bentuk. Saya sampai kadang-kadang takjub dengan Tuhan. Tidak ada loh sekolah kehidupan sama Tuhan sampai bisa ngerubah karakter saya. Saya sampai bilang ini, Tuhan, Engkau itu ajaib. Kok bisa Eli hari ini dimaki-maki? Iya. Dan saudara tahu, kesaksian waktu saya pergi ke Amerika, saudara jangan pikir kalau saudara tidak punya kuasa, saudara punya kuasa yang dahsyat. Saya ketika pergi ke Amerika sama suami saya, kita lagi makan. Suami saya tiba-tiba sakit pucat bukan. Dan dia bilang ini, tolong carikan UGD, bilang sama anak saya, papa sudah tidak kuat sakit. Papa harus cari ke UGD, kalau enggak akan kuat. Karena batu ginjal itu menurut dia, katanya sakitnya mengalang-alangkan orang punya anak. Padahal dia enggak pernah punya anak, kok bisa tahu? Ya, lebay itu ya. Tapi ya memang iya, dia pucat dipegang gini. Anak saya lagi sibuk cari di mana ya, lagi cari di Google. Tiba-tiba setelah itu saya di sampingnya, Roh Kudus itu ingatan. Kenapa kamu enggak doain dia? Dalam hati saya, apa bisa? Wong penyakitnya sudah mulet-mulet gini ya. Tapi karena saya ini sudah punya hati hamba, saya nurut. Dalam hati saya kalau saya mau jahat, ngerasa no kapok. Saya pengen lihat kamu nyakiti saya ya kayak itu sakitnya itu ya. Tapi karena saya sudah bertobat, saya doakan. Saya bilang gini, ayo tak doakan gitu. Dia mau loh. Punggungnya saya gini, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Doanya simpel ya. Tapi karena yang menyertai kuasa yang tidak terbatas, saudara tahu, begitu doa selesai, tidak terjadi apa-apa, dia keluar sebentar. Ya, mungkin keluar mau ambil udara seger, ngerasa sakitnya supaya berkurang. Tiba-tiba masuk, yang perhatian anak saya. Saya tidak perhatian karena saya tidak nyangka bahwa doa itu kuasanya besar. Saya pikir saya lagi makan, saya cuma mikir sebentar lagi repot nganter orang satu ini ke rumah sakit, busur. Saya sambil makan gini, tiba-tiba anak saya bilang, loh, papa kok mukanya berubah, enggak pucet. Saudara tahu suami saya bilang apa? Iya loh, ajaib. Begitu habis doa, hilang sakitnya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Lain kali dia mikir, jangan macem-macem loh sama Nyonya Menir ini ya. Menir ini punya kuasa, jangan macem-macem. Kalau aku sakiti terus dia berdoa dikutuki saya, waduh penyakit akan datang lagi. Dari situ ketika dia sudah saya sembuhkan, dia so sweet. Wah, dia bilang gini, mau shopping apa, mau beli apa, wah. Yuk kita bangkit berdiri, nanti saudara pulang-pulang ya. Makanya ikut Tuhan itu enggak usah terlalu serius ngadepi badai. Yang kuat muka-muka saudara itu kelihatan tua karena saudara enggak lihat kehadiran Tuhan. Saking seriusnya ngadepi ondel-ondel sampai buat mukanya tua. Saya sekarang enggak. Orang tanya, Bu Eli mukamu kok sekarang cerah ceria ya? Ya enggak apa-apa asal jangan cerangapan ya. Saya bilang, karena hidup saya sekarang sudah tidak lihat kehadiran ondel-ondel. Kalau dulu lihat mau doa, lihat wajahnya ondel-ondel bisa gitu. Akibatnya apa? Isinya setiap hari kehilangan damai sejahtera. Hari ini mau lihat wajah ondel-ondel, fotonya dikirim sama orang kepo, mau berita apa, saya tetap tidak pusing. Saya cuma bilang ini, Tuhan ini bagianmu, bukan bagianku.
bagianku di tengah badai, aku tetap akan berdiri teguh karena aku tahu aku sedang dalam proses dipurnikan jadi orang benar. Makin lama proses itu, aku tahu aku akan jadi emas murni, bukan hanya 90% nanti mendekati sempurna. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Musik boleh mengalun. Saudara tundukkan kepala. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu bahwa hari-hari ini saudara berteriak, berseru-seru sama Tuhan. Tuhan, aku ini punya masalah yang besar. Kalau engkau lihat Tuhan, depan ini raksasa loh Tuhan. Bukan lagi orang-orang kecil yang aku hadapi, tapi masalah raksasa Tuhan. Bahkan aku sudah merasa capek Tuhan. Aku sudah merasa lelah dengan kemalangan demi kemalangan. Bahkan saudara mungkin bertanya, apakah engkau peduli Tuhan sama aku? Apakah engkau tahu bahwa hatiku ini sakit? Aku sedang remuk, hatiku hancur, kau tahu enggak Tuhan? Ketika saya ngalami seperti itu, saat itu Tuhan datang buat hidup saya. Dia berkata, aku sangat mengasihimu. Siang ini dia datang di tengah-tengah saudara. Dia sedang hampiri setiap saudara. Dia berkata bahwa aku sangat mengasihimu. Aku izinkan penundaan itu terjadi karena aku sedang murnikan engkau sebagai orang benar. Orang benar yang benar-benar murni, Tuhan berkata. Bukan hanya palsu. Hanya yang tampak di luar engkau berkata haleluya puji Tuhan. Tapi senyatanya aku tahu bagaimana kemurnianmu sebagai orang benar. Dan percayalah, ketika engkau tetap datang kepada dekat, Tuhan berkata, engkau tetap mengandalkan aku. Engkau tetap punya sikap optimis dan engkau tetap berpikir positif tentang ketetapanku. Dan engkau tetap tahu bahwa aku selalu menyertaimu. Kau akan lihat, aku sedang membawa hidupmu masuk ke dalam tanah perjanjian. Aku sedang menyiapkan kelimpahan itu buat setiap anak-anakku. Aku sedang menyiapkan hak warismu sebagai orang benar, tidak pernah aku tahan. Yang aku mau hari ini kau tetap berdiri teguh di tengah badai. Karena ketika engkau berdiri teguh, kau akan lihat bagaimana Tuhan berkata, hidupmu tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Bahkan tidak ada satu pun tulang-tulangmu yang patah karena aku yang menjamin. Raksasa itu adalah bagianku, bukan bagianmu. Tunggu waktu dan caraku yang tepat. Aku sedang bekerja memulihkan segala sesuatunya, bukan satu bagian. Sabar karena aku memulihkan segala sesuatu, bukan satu bagian, dua bagian, tapi segala sesuatu dalam hidupmu sedang aku pulihkan. Terima kasih Bapa. Biarlah siang ini anak-anakmu pulang diubahkan semua. Kami tidak akan fokus dengan kehadiran kemalangan demi kemalangan kami. Kami fokus dengan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Laura, berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan masa depannya Tuhan, jodoh, pekerjaan, semua yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Kau juga berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Mereka pulang, mereka akan diubahkan. Mereka tahu bahwa mereka punya kuasa untuk membalik keadaan. Mereka tidak akan lagi merenungi masalah, tapi mereka akan bangkit di atas masalah. Berkati seluruh pengerja di tempat ini Bapa. Berkati pemain musik, pemain pujian. Kami percaya Tuhan, semua jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Dan biarlah Tuhan kalau sebentar kami memberi yang terbaik, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan mengembalikan semuanya lipat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Ya, silakan duduk.